Asko adalah merek retail baru milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yang sebelumnya dikenal sebagai S Hardware Indonesia di bawah naungan Kawan Lama Group. Penggantian nama ini resmi berlaku sejak 1 Januari 2025 setelah kontrak lisensi dengan S Hardware International berakhir pada akhir 2024. Melalui rebranding ini, perusahaan memperkenalkan identitas baru dengan tagline Your Home Life Improvement Partner yang menegaskan fokus Asko bukan hanya pada produk perbaikan rumah, tetapi juga pada gaya hidup dan inspirasi rumah tangga modern. Dengan visi menjadi peritel terdepan untuk perlengkapan rumah dan gaya hidup di Indonesia, Asko berkomitmen menyediakan produk lengkap, berkualitas, dan inovatif yang memudahkan kehidupan pelanggan sehari-hari. Hingga kini, Asko telah menjadi lebih dari 245 toko yang tersebar di lebih dari 75 kota di Indonesia, serta mengembangkan sistem omnichannel melalui situs resmi asko.id yang menghadirkan pengalaman belanja 24 jam dengan layanan tambahan seperti instalasi gratis, garansi tukar baru, dan program loyalitas pelanggan. Transformasi ini tidak hanya menjadi langkah strategis bisnis, tetapi juga upaya memperkuat kepercayaan dan pengalaman pelanggan dalam menghadapi era digital. Rebranding dari S Hardware ke Asko menjadi contoh menarik dalam dunia pemasaran modern, terutama dalam konteks bagaimana sebuah merek besar membangun kembali citra dan kepercayaan konsumen di tengah perubahan tren belanja yang semakin interaktif dan berbasis pengalaman digital. Adapun proses CRM dan ECRM perusahaan retail modal lebih besar dari 1 miliar dalam waktu 1 bulan. Dalam perusahaan retail besar seperti Asko, proses CRM atau Customer Relationship Management dan ECRM Electronic Customer Relationship Management dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Bahkan dalam 1 bulan saja sudah mencakup beberapa tahapan penting. Pada minggu pertama, perusahaan biasanya melakukan pengumpulan data pelanggan dari berbagai sumber. Data ini bisa berasal dari transaksi pembelian di toko offline maupun dari pembelian di platform digital seperti website, marketplace, atau media sosial. Tim marketing dan customer service akan mencatat data pelanggan seperti nama, usia, jenis kelamin, riwayat pembelian, dan juga preferensi produk. Memasuki minggu kedua, dilakukan analisis perilaku pelanggan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Misalnya, pelanggan yang sering membeli produk fashion tertentu akan dikelompokkan dalam segmen tertentu untuk memudahkan pengiriman promosi yang sesuai. Kemudian, pada tahap ini, ECRM membantu karena sistem secara otomatis bisa menganalisis perilaku pelanggan melalui algoritma yang terintegrasi. Minggu ketiga digunakan untuk menjalankan strategi promosi dan komunikasi. Dalam CRM tradisional, tim marketing mungkin membuat program loyalitas seperti kartu anggota, diskon khusus, pelanggan lama, ataupun hadiah poin. Sedangkan dalam ECRM, promosi dilakukan secara digital, misalnya melalui email marketing, WhatsApp blast, push notification di aplikasi Asko. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ECRM yang telah diterapkan. Kelebihan ECRM terbagi menjadi 5. Yang pertama, efisiensi dan kecepatan tinggi. Semua aktivitas layanan pelanggan dan promosi dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus menghubungi pelanggan satu persatu. Kedua, data pelanggan terpusat. Seluruh informasi pelanggan tersimpan di satu sistem digital, sehingga mudah diakses dan dianalisis oleh tim pemasaran. Ketiga, personalisasi promosi. ECRM memungkinkan perusahaan mengirimkan promosi berdasarkan minat dan perilaku pelanggan. Misalnya, pelanggan yang sering membeli produk fashion wanita akan menerima promo khusus untuk kategori tersebut. Keempat, layanan real time. Dengan sistem berbasis cloud, manajemen dapat memantau aktivitas pelanggan dan hasil kampanye secara langsung kapanpun. Kelima, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui komunitas digital yang cepat dan personal.
pelanggan merasa lebih dihargai dan lebih dekat dengan merek. Kekurangan ECRM terbagi menjadi 4. Yang pertama, implementasi tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan dana besar untuk membeli software, melatih karyawan, dan memelihara sistem. Kedua, risiko kesalahan teknis. Jika sistem mengalami error, maka komunikasi dengan pelanggan bisa terganggu. Yang ketiga, keterbatasan interaksi personal. Tidak semua pelanggan nyaman dengan komunikasi digital. Sebagian tetap lebih suka pelayanan tatap muka. Yang keempat, isu privasi data. Karena semua informasi pelanggan tersimpan secara digital, perusahaan harus memastikan sistemnya aman dari kebocoran data. Proses CRM dan ECRM dari dulu hingga sekarang. Pada awalnya CRM dilakukan secara tradisional. Dulu perusahaan retail membangun hubungan dengan pelanggan secara langsung melalui interaksi di toko. Misalnya karyawan mengenali pelanggan tetap, memberikan layanan personal, dan mencatat pembelian di buku pelanggan. Komunikasi dilakukan lewat telepon atau kunjungan langsung, dan program loyalitas dilakukan manual dengan kartu anggota fisik. Namun, seiring perkembangan teknologi digital, CRM bertransformasi menjadi ECRM, Electronic CRM. Kini perusahaan seperti ASKO menggunakan sistem berbasis cloud yang dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan secara otomatis. ECRM terhubung dengan berbagai platform digital seperti aplikasi mobile, media sosial, dan email marketing. Dari yang awalnya berbasis kertas dan tenaga manusia, kini seluruh aktivitas hubungan pelanggan bisa dilakukan secara otomatis, cepat, dan terukur. Misalnya pelanggan tidak aktif belanja selama 3 bulan, akan secara otomatis dikirim penawaran spesial melalui sistem ECRM. Perubahan ini menjadikan manajemen hubungan pelanggan lebih efisien dan strategis. Tujuan dan capaian CRM perusahaan adalah menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memastikan mereka tetap loyal terhadap merek. Selain itu, CRM juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi biaya promosi yang tidak tepat sasaran, serta membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen secara mendalam. Untuk perusahaan seperti ASKO, beberapa capaian yang sudah dirasakan antara lain yang pertama itu meningkatnya tingkat pembelian ulang pelanggan hingga 25% dalam 3 bulan. Yang kedua, keterlibatan pelanggan di media sosial meningkat hingga 40% setelah menerapkan sistem ECRM berbasis personalisasi. Yang ketiga, waktu penanganan komplain pelanggan berkurang 30% karena adanya chatbot dan sistem tiket otomatis. Yang terakhir, peningkatan citra merek karena pelayanan yang lebih cepat dan interaktif. Perkenalkan, nama saya Asmira. Saya suka belanja di ASKO karena sekarang informasinya lebih cepat. Dulu saya harus ke toko untuk tahu promo, tapi sekarang dapat notifikasi langsung di WhatsApp dan aplikasi. Saya juga sering dapat voucher tambahan, jadi makin senang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ismi Aulia. Saya suka berbelanja di ASKO karena saya baru tahu kalau setelah daftar akun di ASKO, semua transaksi saya tercatat dan saya bisa dapat poin reward setiap bulan. Juga ada email promo yang sesuai produk favorit saya. Menurut saya, sistemnya sudah bagus dan membuat saya mau berbelanja lagi di ASKO. Nama saya Indah Sriananta. Biasanya saya datang langsung ke toko ASKO, tapi sejak mereka punya aplikasi, saya bisa lihat stok dan promo dari rumah. Kalau pesan online, barangnya juga cepat dikirim. Jadi menurut saya sistem digitalnya itu Baik, kami akan mewawancarai tentang CRM. Pertanyaan pertama, apakah ASKO sudah menerapkan sistem CRM? Ya, ASKO sudah menerapkan CRM dengan mengelola data pelanggan melalui sistem database yang mencatat setiap transaksi dan persepsi pelanggan. Data ini membantu kami mengenali pelanggan tetap dan menyesuaikan layanan yang diberikan. Menurut Anda, bagaimana bentuk penerapan CRM di ASKO? Kami menggunakan sistem berbasis cloud yang terhubung ke website, aplikasi, dan media sosial. Melalui ECRM, kami bisa mengirimkan pesan, promosi, mengatur program loyalitas, dan menanggapi komplain pelanggan secara otomatis. Apa tujuan utama ASKO menerapkan CRM dan ECRM?
Tujuan utamanya adalah meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Kami ingin setiap pelanggan merasa diperhatikan dan dihargai. Apa manfaat yang dirasakan perusahaan setelah menggunakan ECRM? Manfaatnya sangat signifikan, komunikasi dengan pelanggan jadi lebih cepat, data pelanggan lebih mudah dianalisis, dan strategi promosi lebih efektif karena sesuai dengan minat pelanggan. Apakah ada kendala dalam penerapan ECRM? Tentu, tantangan utama ada pada biaya awal yang cukup tinggi dan perlunya pelatihan karyawan. Selain itu, menjaga keamanan data pelanggan juga menjadi fokus penting kami. Bagaimana perusahaan memastikan keamanan data pelanggan? Kami menggunakan sistem ekstisi data dan server yang aman. Setiap karyawan yang memiliki akses ke data pelanggan juga wajib mengikuti pelatihan keamanan digital. Bagaimana ASKO mengukur keberhasilan program CRM dan ECRM? Kami menilai dari peningkatan pembelian ulang, jumlah pelanggan baru, tingkat engagement media sosial, serta penurunan jumlah keluhan pelanggan. Sangat membantu. Dengan data pelanggan yang terlengkap, kami bisa menentukan segmen pasar yang paling potensial dan membuat kampanye promosi yang lebih tepat sasaran. Apa rencana pengembangan CRM di masa depan? Kami berencana menambahkan fitur rekomendasi produk otomatis berdasarkan riwayat belanja pelanggan, memperkuat aplikasi mobile, dan mengintegrasikan layanan pelanggan melalui AI untuk meningkatkan kepuasan konsumen.